Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayat kepada kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Ilmu Fikih dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Umam dari kelompok 7 yang akan memimpin acara presentasi pada hari ini. Baiklah, kelompok 7 beranggotakan 4 orang, yaitu Hanifati Zohrin Al-Haq, Ika Mulyani, Lina Indah Saputri, dan saya sendiri Muhammad Fathul Umam. Pengertian muamalah. Kata muamalah yang kata tunggalnya muamalah secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal yang berakar pada kata amilun, balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yaitu saling membuat. Kata ini mengabarkan sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara etimologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit khas yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya. Pengertian fikih muamalah. Adapun pengertian fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fatullah Said yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah pembagian fikih muamalah menurut Ibnu Abidin. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu muawadah maliyah atau hukum kebendaan, munakahat atau hukum perkawinan, muhasamat atau hukum acara, amanat dan ariyah atau pinjaman, dan yang terakhir tirkah atau harta peninggalan. Muawadah maliyah. Hukum ini mengkaji dari segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum ini bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, maupun syubhat yang dimiliki, diperjualbelikan, maupun diusahakan, dan benda-benda yang menimbulkan kemudaratan maupun yang menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, hukum kebendaan ini ialah aturan yang ditetapkan syara dari segi objek benda, sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim yang memiliki kaitannya dengan benda seperti al-bada'i atau jual beli tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan konsekuensinya yaitu harus menuruti segala rangkaian tata cara jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Kemudian selanjutnya munakahat. Pernikahan atau dalam bahasa Arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral di mana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Janji tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang di dalamnya agar tercipta keluarga yang harmonis dan saling menyayangi serta menghargai satu sama lain, sehingga menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah untuk mereka. Serta ketika dalam sebuah keluarga tercipta kondisi saling menyayangi, maka Allah pun ikut akan memandang keluarga tersebut dengan kasih dan sayang. Beberapa hadis yang mendukung pernikahan adalah yang pertama, nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka bukan golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian macam di antara sunnah-sunnah
para rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, seburuk-buruk kalian adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina mayat kalian adalah yang tidak menikah. Kemudian selanjutnya muhasamat. Muhasamat ialah hukum yang mengatur perihal peradilan, pengaduan, dan pembuktian, kehakiman, dan hukum acara perdata serta hukum acara pidana. Kemudian amanat dan ariyah. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ariyah yang artinya meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut yang nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Pinjam meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain dengan secara sukarela dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak yang meminjamkan atau pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tirkah. Tirkah menurut bahasa yaitu suatu yang ditinggalkan dan juga disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan juga hak-hak yang tetap secara mutlak. Tirkah juga mencakup 4 hal. Yang pertama ada kebendaan, berupa benda-benda yang bergerak dan juga benda-benda tetap. Lalu yang kedua yaitu hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan seperti hak monopoli untuk mendaya gunakan dan juga menarik hasil dari suatu jalan seperti sumber air minum. Termasuk juga hak kemanfaatan seperti memanfaatkan barang yang disewa dan juga dipinjam. Hak yang bukan kebendaan seperti hak syub'ah atau hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah atau juga pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya, dan juga hak hiyar seperti hiyar syarat. Lalu yang ketiga adalah suatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia seperti khomar yang telah menjadi cuka setelah ia wafat dan juga jerak yang menghasilkan binatang buruan setelah ia meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris mayit. Lalu yang terakhir adalah diat atau denda yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat memasukkan diat ke dalam kepemilikan mayit sebelum matinya. Bagian fikih muamalah. Pendapat Al-Fikri juga dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-muamalah al-madiyah dan juga al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagai ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan juga subhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudarkan dan juga mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya. Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan juga secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukan atau dikembalikan kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut Salra tidak akan diperjualbelikan karena tujuan jual beli itu bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridho Allah. Selanjutnya terdapat prinsip muamalat. Fatur Rahmat Jamil mengklasifikasi prinsip muamalah kepada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, secara umum prinsip muamalah yaitu adanya kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, maupun yang lainnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan atau maslahat bagi manusia, dan atau untuk menolak segala yang merusak.
Yang ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun. Dan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezoliman. Secara khusus, prinsip muamalah dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah ada sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi mesti halal. Selanjutnya, adanya keridoan pihak-pihak yang bermuamalah dan pengurusan dana yang amanah. Next. Selanjutnya, terdapat ruang lingkup muamalah. Muamalah bersifat adabiah, yaitu ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Muamalah madiyah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer seperti masalah bunga bank dan asuransi kredit. Next. Selanjutnya terdapat hubungan fikih muamalat dengan fikih yang lain. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Hasbi Asyidiki, pembagian fikih dalam garis besarnya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ibadah. Bagian ini melengkapi 5 persoalan pokok, yaitu sholat, zakat, syam, haji, dan jihad. Yang kedua, muamalah. Bagian ini terdiri dari muawadoh maliyah, munakahat, mukasamat, dan tirkah atau harta peninggalan. Yang ketiga, ada ukubat. Bagian ini terdiri dari kisos, had pencurian, had zina, had menuduh zina, takzir, tindakan terhadap pemberontak, dan pembegal. Next. Selanjutnya, Hendi Suhendi yang mengutip pendapat H.A. Jazuli menyatakan bahwa bidang-bidang hukum perdata dalam hukum Islam terdapat dalam al-ahwal, al-syaksyiyah, muamalah, dan qada. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempersamakan bidang fikih muamalah dengan hukum perdata. Bahkan, ada sebagian hukum perdata oleh para ulama dibahas dalam bidang usul fikih, seperti tentang subjek hukum atau orang mukallaf. Di samping itu, sumber hukum fikih muamalah berbeda sekali dengan sumber hukum perdata. Juga sistematika fikih muamalah dan sistem hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan. Sistematika hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam fikih muamalah, tetapi dijelaskan dalam usul fikih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan dari materi ini adalah muamalah dalam arti sempit atau khas, yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah, dan manusia wajib mentaatinya. Adapun pengertian fiqh muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar, Fadullah Said yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu muawadah maliyah atau hukum kebandaan, munakad atau hukum perkawinan, muasahat, muhashamat atau hukum acara, muamanat dan ariyah, amanat dan ariyah atau pinjaman, dan tirkah atau peninggalan. Sedangkan menurut pendapat Al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa muamalah dibagi 2 bagian, yaitu al-muamalah al-madiyah dan muamalah al-abadiyah. Sesuai dengan pembagian muamalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ruang lingkup fikih muamalah juga terbagi 2, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah. Tidaklah tepat mempersamakan bidang fikih muamalah dengan hukum perdata. Bahkan ada sebagian hukum perdata oleh para ulama dibahas dalam bidang usul fikih, seperti tentang subjek hukum atau orang mukallaf. Sumber hukum fikih muamalah berbeda sekali dengan sumber hukum perdata. Juga sistematika fikih muamalah dan hukum perdata pendapat perbedaan-perbedaan.
Sistematika hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam fiqh muamalah, tetapi dijelaskan dalam usul fiqh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.